Masjid Al-Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ketua Takbir Masjid Bapak Haji Abdul Qadir yang saya muliakan, pertama, mari kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah dan rutinitas kita pengajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ada maqalah perkataan ulama ahli hikmah, ulama yang bijaksana, arba'atun qabihatun lakin arba'atun minha aqbahu. Ada perbuatan yang buruk, 4 perbuatan yang buruk, dan 4 perbuatan yang lebih buruk. Apa perbuatan yang buruk itu? Perbuatan yang jelek adalah
wa huwa ma yata'allaqu bihi az-zammu fil ajili wal iqabu fil ajali. Perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang dicela di dunia ini. Semua orang mencela perbuatan yang buruk. Setiap perbuatan yang buruk adalah perbuatan setiap orang mencelanya, tidak memujinya. Wal iqabu fil ajili, dan perbuatan yang buruk itu nanti di akhirat pasti disiksa. Perbuatan yang jelek nanti di akhirat pasti mendapatkan balasan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti perbuatan mencuri, perbuatan minum minuman khamr atau minuman yang diharamkan, perbuatan yang merugikan orang, itu semuanya perbuatan yang pasti dicela oleh semua manusia. Dan ada lagi perbuatan yang lebih buruk dari perbuatan yang buruk. Yang pertama, adzambu minasyabi qabihun. Adzambu perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ai al-ithmu, yakni perbuatan yang melanggar perintah-perintah Allah. Minasyabi, perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh seorang pemuda. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh seorang pemuda yang masih labil, yang masih penuh dengan kesenangan dunia, penuh dengan kesenangan dunia, perhiasan dunia, itu qabihun, perbuatan yang buruk. Wa minasyaikhi aqbahu, kalau perbuatan yang buruk itu dilakukan oleh orang yang sudah tua, orang yang umurnya di atas 50 atau 60, itu perbuatan yang sangat buruk dibandingkan yang masih muda berbuat keburukan. Maka seorang pemuda yang berbuat buruk itu rata-rata mengatakan sudah wajar karena masih
muda, senang hura-hura, senang menuruti hawa nafsunya. Akan tetapi kalau sudah tua kok masih berbuat buruk, ini bukan keburukan tapi lebih dari keburukan. Keburukan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau sudah tua, sudah waktunya untuk menghadap kepada Allah, sudah waktunya untuk berbuat untuk akhiratnya nanti, sudah waktunya tidak berbuat yang melanggar perintah Allah. Karena kita tidak selamanya di dunia, itu pasti sudah semua orang tahu. Maka kalau orangnya sudah tua kok masih melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal istighalu bid dunya ay bi amti'atiha, yaitu sibuk dengan kesenangan-kesenangan dunia, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan harta benda, sibuk dengan jabatan dan pangkat. Wal istighalu bid dunya minal jahili qabih wa minal alimi aqbah. Kalau orang yang tidak mengerti atau masih bodoh tentang agama, minim ilmunya tentang urusan agama, kok sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan harta benda, sibuk dengan mencari harta sebanyak-banyaknya, itu kalau dilakukan oleh orang yang minim agama, minim ilmu agama, itu perbuatan yang buruk. Wa minal alimi aqbahu. Tapi kalau seorang yang sudah alim, seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz, kalau masih ngurusi dunia, sibuk dengan urusan dunia, sibuk mencari harta benda, sibuk mencari pangkat dan derajat di dunia, maka perbuatan seperti itu lebih buruk daripada orang yang masih minim tentang agama. Karena orang yang sudah berilmu, sudah banyak ilmunya, tentu pasti memikirkan akhiratnya, memikirkan urusan akhirat, urusan nanti di akhirat bagaimana.
tidak beruntung nanti di akhirat, karena paham tentang agama, paham tentang kehidupan yang sebenarnya, paham akan semua perintah-perintah Allah, paham semua apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sibuk dengan dunia, terlalu sibuk dengan dunia sampai melupakan akhiratnya. Sibuk bekerja sampai lupa menjalankan ibadah, melalaikan ibadah. Itu adalah perbuatan yang buruk. Lebih buruk lagi kalau dilakukan oleh seorang yang berilmu, orang yang punya ilmu agama. Itu lebih buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man izdada ilman lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad min Allah ta'ala illa bu'dan. Rawahu Dailami. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertambah ilmunya, akan tetapi dia tidak bertambah kezuhudannya, tidak bertambah zuhud, lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan, maka dia tidak tambah dekat, akan tetapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah ilmunya, akan tetapi urusan dunia tidak zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah ketika dia punya harta tidak sombong, ketika punya harta tidak kikir, tidak pelit, dan ketika tidak punya harta tidak merasa susah. Itu adalah zuhud. Ketika dipuji orang tidak merasa senang, dan ketika dihina orang tidak merasa susah, tidak merasa hina walaupun dihina orang. Maka siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak berperilaku zuhud, maka Allah akan menjauhi, maka tidak akan dekat dengan Allah, malah semakin jauh. Karena orang yang sudah bertambah ilmunya mestinya tambah dekat dengan Allah, karena mengerti ilmunya. Kemudian wattakasuru fit ta'ati min jami'in nas qabihun wa minal ulama'i wat talabati aqbahu. Wattakasuru fit ta'ati, termasuk perbuatan yang buruk adalah bermalas-malasan
fit taati, di dalam melaksanakan taat kepada Allah. Waktu sholat malas untuk mengerjakan, ada pengajian malas hadir. Ini termasuk perbuatan yang buruk. Jadi bermalas-malasan dalam taat kepada Allah, ay muwafaqati amrillah ta'ala, yakni mengikuti perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Min jami'in nasi qabihun, kalau bermalas-malasan ini dilakukan oleh semua manusia, umumnya manusia, itu adalah perbuatan yang buruk. Wa minal ulama'i wa thalabati aqbahu, kalau sifat malas ini dilakukan oleh seorang ulama, seorang ahli ilmu, kok sifatnya malas, seorang yang mencari ilmu, orang yang bodoh, kok bermalas-malasan, ini adalah qabihun aqbahu, lebih buruk daripada yang dilakukan oleh semua manusia yang bukan ulama dan bukan orang yang mencari ilmu. Yang dilakukan oleh umumnya manusia ini perbuatan yang buruk. Kalau yang melakukan seorang yang punya ilmu, seorang yang mencari ilmu, kok bermalas-malasan dalam taat kepada Allah, maka ini lebih buruk daripada yang dilakukan oleh umumnya manusia. Alladzina yatlubuna al-ilma, yaitu orang yang mencari ilmu, yakni para santri, para anak-anak yang bersekolah, yang masih belajar, ini tidak boleh bermalas-malasan, harus rajin giat supaya tidak dikatakan orang yang melakukan perbuatan yang sangat buruk. Kemudian wattakabburu minal aghniya qabihun wa minal fuqara'i aqbahu, berbuat sombong, perilaku takabur, merasa tinggi daripada yang lain. Ini kalau yang melakukan orang yang kaya, orang yang punya harta banyak, orang yang punya kedudukan tinggi, melakukan kesombongan, perilakunya sombong, sifatnya sombong, ini adalah perbuatan yang buruk. Wa minal fuqara'i aqbahu, kalau yang melakukan orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, kok sifatnya sombong, sifatnya angkuh, orang fakir sombong,
Orang miskin sombong, padahal tidak ada yang bisa disombongkan. Ini akbahu, lebih buruk perbuatan seperti itu daripada orang yang kaya. Orang fakir yang sombong itu lebih buruk daripada orang kaya yang sombong. Mudah-mudahan kita sebagai manusia yang menjalankan perintah-perintah Allah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi daripada perilaku yang buruk, dan diberikan pertolongan agar senantiasa kita menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.